Halo Sobat USJ, balik lagi sama aku Rara. Hari ini kita lagi ada di salah satu proyek USJ kontraktor yang udah selesai, yaitu proyek rumah Ibu Belita. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Oke, seperti biasa, hari ini kita ditemani oleh arsitek USJ Studio, yaitu ada Mas Genta. Oke. Mas Genta, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Rara. Mas Genta, lokasi proyek Ibu Belita ini ada di mana, Mas? Oh ya, untuk lokasi proyek Ibu Belita sendiri, ini kita ada di Tambak Sari, di Mojokerto, Jawa Timur. Oke, kalau untuk tahapan desainnya itu gimana, Mas? Wah, untuk tahapan desain sendiri, kita awal ketemu klien itu kita lakukan yang namanya set lokasi terlebih dahulu, kita melakukan pengukuran dan lain sebagainya. Baru setelah kita melakukan pengukuran, lahan yang ada di sini, ini awalnya tanah kosong ya Mbak Rara ya, ini awalnya tanah kosong, kita lakukan pengukuran. Nah, dari setelah pengukuran kita lanjut ke tahap desain, seperti itu Mbak Rara. Ya. Kalau dilihat kan ini rumahnya kan manis banget ya Mas Genta. Iya. Konsep rumahnya itu apa ya? Iya, untuk konsep rumah sendiri itu kita lebih mengarah ke gaya-gaya kontemporer ya, atau gaya lebih maskulin ya saya rasa ya, karena warna-warna yang kita tonjolkan warna hitam, warna abu-abu, warna coklat. Nah, itu unsur dari pemilihan konsep sendiri itu juga sangat berperan penting ya untuk terkait ini pewarnaan daripada rumah ini tadi. Oke, terima kasih ya Mas Genta. Iya. Gimana kalau kita ajak Sobat USJ buat masuk ke dalam? Boleh. Boleh. Yuk. Untuk area ini area apa ya Mas Genta? Iya, ini adalah area carport dari rumah ini Mbak Rara. Kalau luasan rumah ini berapa Mas? Soalnya kalau dilihat ini lebih lebar ya Iya, ukurannya lebar. ya. Nah, untuk lebarnya sendiri itu sekitar 25, sedangkan panjangnya itu ada 13 meter. Oh, makanya kalau dari jalan kelihatan Iya, lebih dia lebar ya. dia lebih besar memanjang daripada ke belakang gitu. Oke. Ini kan area carport. Aku mau tanya nih Mas. Iya. Untuk dinding ini kan dicat pakai cat carport Cat ya. carport, iya. Terus kenapa kok dikasih list ini? Kenapa nggak dibuat polosan aja gitu? Oh, kenapa di polosan gitu ya Mbak ya? Ya karena gini sih Mbak, karena kita konsep awal itu setelah melakukan konsultasi juga dengan klien sesama ya. Jadi kita menghadirkan kasus yang tidak terkesan monoton ya, saya rasa ya. Jadi kita berikan sentuhan-sentuhan tali air seperti ini, terus sama ada cat dinding tekstur kasar seperti ini ya. Nah, jadi inilah keunikan dari rumah yang ada di sini. Oh, makanya dikasih lampu sorot jadi bagian atasnya itu Iya, ya. dikasih lampu sorot juga supaya lebih bercahaya di area sini. Terus nih kalau teman-teman nanti notice ya di video awal tadi waktu opening, aku tuh notice ini kan kita take-nya kan senja ya. Iya, senja. Matahari dari sebelah barat itu langsung menyinari ke rumah ini. Iya, betul Dari sekali. sebelah timur juga menyinari. Jadi Iya. titik rumah ini juga strategis ya, Mas? Iya, saya rasa strategis. Nah, bisa kita lihat di area depan ini ya. Ini adalah ada jalan pun jaraknya pun tidak sampai ini ya, tidak jauh sekali ya. Makanya kita juga kita sisipkan tanaman-tanaman di depan. Nah, itu selain sebagai keindahan, dia juga sebagai meredam gema daripada kebisingan suara-suara kendaraan bermotor. Berarti juga dikasih solusi ya sama USJ kontraktor Iya, sama pastinya USJ ada solusi Studio gitu, seperti itu. Nah, solusi-solusi itu akan kita kemukakan pada saat konsultasi biasanya seperti itu. Untuk kalian-kalian kita yang jauh biasanya bisa langsung lewat Zoom atau Google Meet. Nah, untuk kalian-kalian yang mungkin area-area Mojokerto yang Mbak Rara, nah itu mungkin bisa langsung datang ke kantor kita saja. Gitu. Oke, kita masuk ke area depan aja. Boleh. Ya. Sebelum masuk ke dalam rumah ini saya notice Mas sama dinding di depan rumah ini, Oh, di iya. depan pintu pas. Kenapa kok dindingnya dibuat menurun? Kenapa nggak dibuat lurus saja? Iya, jadi untuk konsep awal itu karena kita melihat bahwasanya di depannya ada pemandangan yang sedikit bagus ya, saya rasa, maka kita buat mini seperti ini, gitu sih Mbak. Oke, kalau untuk pintunya sendiri ini bahannya apa Mas? Kok kelihatan kokoh gitu? Oh ya, jadi kita kalau untuk pintu ini kita menggunakan kayu jati ya, kayu jati solid. Nah, kenapa kita penggunaan bahan dasarnya kayu jati? Karena kita untuk memunculkan karakter daripada rumah, menguatkan fasad
daripada rumah ini. Oke, kalau dilihat ya Mas, kalau di rumah-rumah biasanya kan pintunya di sebelah sini tuh nggak kebuka, pintu permanen. Iya. Kenapa ini dibuat pintunya bisa kebuka? Nah, ini memang dari konsep awal itu dari konsep pintu pivot ya. Jadi ada dua sisi dari segi ukuran berbeda, namun bisa dibuka semuanya seperti itu. Masuk ya Mas ya? Boleh, silakan. Mas Genta, sekarang kan kita ada di area ruang tamu ya. Iya, di ruang tamu. Kalau saya lihat di sini, waktu kita berdiri di ruang tamu, kita tuh bisa langsung lihat ada ruang sholat, ada taman indoor, sama ada kitchen set. Iya. Itu ada konsepnya atau emang ya ukurannya kayak gitu gitu? Ya, memang kita ada konsepnya tersendiri ya, karena kenapa kita letakkan area taman ini ada di posisi sentral ya, atau di posisi tengah, karena supaya nanti untuk area ruang tamu juga dapat penggawaan di area dari taman, dari musola juga dapat penggawaan, dan dari dapur juga mendapatkan penggawaan dari taman yang ada di tengah ini. Seperti itu, Mbak. Oke, sebelumnya mohon maaf sekali buat Sobat USJ karena ada suara bising. Kebetulan samping rumah Project Ibu Belita ini lagi memasang pagar, jadi suaranya sampai ke sini. Kita lanjutnya Mas Genta ke ruangan selanjutnya. Gimana kalau kita ke taman dulu? Boleh. Yang paling dekat? Iya. Nah, ini untuk area tamannya ya Mas Genta? Iya, ini area taman yang di tengah. Kalau di Project USJ biasanya kan pintu di taman indoor itu sliding ya Mas Genta ya. Kenapa kok ini dibuat pintu biasa buka gitu? Iya, karena memang kita untuk konsep kali ini kita mencoba berimprovisasi ya. Biasanya karena kita pakai pintu sliding, maka kita untuk yang di project kali ini kita pakai pintu dengan bukaan biasa seperti itu. Oke. Ini untuk tanamannya ini udah include ya Sobat USJ dari USJ Kontraktor. Iya. Berarti waktu desain ini udah ada gambar rumput gitu juga Mas? Pastinya sudah ada, dan juga kita lengkapi dengan adanya kesan ini ya, kesan naturalnya, karena di area taman ya kita berikan sematkan batu alam. Kenapa kok pemilah warnanya hitam? Karena kita mencoba menyelaraskan dari fasadnya, memang hampir ada beberapa list yang warnanya hitam seperti itu. Iya, kalau dilihat kombinasi rumah ini warna hitam, coklat sama krim ya, putih. Iya, betul sekali. Terus untuk taman indoor ini dilihat-lihat itu bagian atasnya juga terbuka ya Mas? Iya, ya? terbuka. Jadi ini memang sengaja ketika nanti mungkin ada air hujan, maka dia akan masuk mengenangi area taman ini. Jadi udah ada yang nyiram ya secara alami iya, gitu. secara alami. Oke. Kalau untuk lantainya, kenapa kok dipilih ada motif serat kayunya? Iya, untuk konsepnya memang di awal itu kita menggunakan parket kayu, cuman kita karena untuk penghematan daripada budgetnya itu sendiri, maka kita konsepnya keramik yang hampir sama, ada motif kayunya seperti itu. Oke, jadi balik lagi ke awal tadi ya, kalau Iya. konsep rumah ini warnanya emang coklat, hitam sama Iya. krem. Dan ini pun pemilihan material daripada keramik yang untuk outdoor sendiri tentu berbeda ya dengan ada di dalam. Tentunya kita memilih motif yang bertekstur kasar ya, karena kenapa? Karena dia kan secara air hujan dapat masuk secara langsung ya, maka kita buat secara kasar agar tidak licin gitu. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke sebelah kanan rumah Boleh? ya. Boleh. Kalau ini ruangan apa ya Mas Genta? Kalau ini ruangan ini apa? Musola ya. Oh, Ruang musola. cukup luas ya Mas Genta. Luas. Ukurannya berapa untuk ruang sholat? Untuk luasannya sendiri ini berkisar antara 3 kali 2 meter. Ini juga ada jendelanya ya, ada Ya, akses buat lihat ke taman. Betul, selain akses lihat ke taman sebagai refreshing, kita juga ada akses untuk penghawaan. Jadi agar supaya udara itu stabil di dalam bangunan seperti itu. Oke. Setelah saya lihat-lihat lagi, untuk area ruang keluarganya di mana ya Mas? Soalnya masuk kan udah ruang tamu, terus setelah itu udah taman, ruang sholat, area sholat ini sama dapur. Area keluarganya di sebelah mana Mas? Nah, untuk area ruang keluarga sendiri, karena konsep awalnya memang dibuat ruang tamu dengan ruang keluarga ini menyatu, maka nanti ketika rumah ini sudah terisi oleh interior, maka akan terlihat perbedaannya mana ruang tamu dan mana yang ruang keluarga seperti itu. Oke. Jadi area ruang keluarganya ya emang jadi satu sama ruang tamu jadi ya? satu, nanti mungkin akan terpisahkan dengan backdrop atau hal Sekat semacamnya. gitu ya? Iya, seperti sekat gitu. Berarti waktu masuk ke dalam ruang tamu di sini kan ada musola. Di sebelah sini ini apa ya? Ini kamar mandi. Ini kamar mandi yang kalau saya ya.
Kenapa kok kita taruh di sini? Karena berdekatan dengan adanya area kamar. Jadi kita mencoba agar supaya apa? Agar supaya tidak terlalu jauh nantinya ketika penghuni misalkan ingin buang air besar atau buang air kecil, maka bisa langsung ke kamar mandi sini. Ya biasanya kan kalau kamar mandi itu ada di dekat dapur ya Mas ya. Iya. Ini agak tidak searah gitu. Tidak searah. Memang hal trikinya tuh di sini ya. Challenge kita ada di sini. Oke. Kalau pintu coklat ini agak beda dari pintu putihnya. Ini isinya apa Mas? Ruangan apa ini? Kalau ini kita berikan area gudang. Oh, gudang. Iya, gudang. Kalau yang sebelah kanan ini kok ada area indoor lagi? Iya, jadi kita banyak sekali area indoor ya. Ini sebenarnya ketika kita berbicara desain, maka ini lebih mengarah ke arah tropis karena banyak sekali bukaan. Nah, di area ini adalah area untuk jemuran, Kak. Oh, laundry room Iya, ya? laundry room-nya seperti itu. Oh, ini pintu yang ke carport tadi ya, Mas Iya. Sinta ya? Jadi ketika penghuninya mungkin selesai setelah keluar memarkir mobilnya, jadi tidak perlu jauh-jauh muter lewat depan tadi, maka bisa lewat area ini. Oh ya, berarti masuk rumah itu bisa langsung cuci kaki tangan di laundry room ini. Betul sekali seperti itu. Bagus ya Mas Dilsan ya, maksudnya Iya. benar-benar dipikirkan dari awal sampai akhir gitu. Iya, semua terkonsep dari awal. Makanya dari itu kita kan kenapa ada proses konsultasi, maka di sini kita bahas rumah kedepannya seperti apa dan konsep-konsep yang kita ajukan kepada klien dan klien menyetujui, maka seperti inilah hasilnya. Ini adalah ruang kamar utamanya Mbak Rara. Nah, ini coba kita nyalakan lampunya ya. Oh wow, ada 3 warna ya Mas Iya, ya? warna. Ini untuk kamar utamanya? Ya, ini kamar utamanya dilengkapi dengan satu kamar mandi dalam. Warnanya bagus ya Mas, untuk plafonnya warnanya ada Iya. warna warm white. Ini warm white atau ke warna gold? Ini lebih ke warna warm white sih sebenarnya, iya. Karena kenapa kita menggunakan warna warm white supaya nggak terlalu mentereng ya, tidak terlalu terang benderang. Nah, kita padukan dengan ada yang warna putih dan ada yang warna warm white seperti itu. Nah, Ya. terus saya sadar nih Mas, setiap project USJ itu rata-rata banyak yang pakai warna warm white. Itu tuh juga ngasih kesan lebih hangat ya di Betul, dalam rumah itu. lebih nyaman, lebih homey lah istilahnya ya. Jadi ketika penghuninya itu sendiri terkait padatnya rutinitas ya di luar rumah seperti mungkin kerja atau apa, ketika masuk ke rumah harapannya adalah rumah ini sebagai tempat ruangan ternyaman ya bagi penghuni. Ini kamar mandi ya? Iya, kamar mandi. Untuk kamar mandi ini desainnya sama kayak yang di luar tadi? Iya, sama seperti itu. Ngomong-ngomong, untuk proyek Ibu Belita ini ada berapa kamar ya Mas? Oh iya, jadi untuk kamar sendiri kita terdiri atas 3 kamar ya. Jadi 1 kamar utama dan ada 2 kamar tempat tidur anak ya. Untuk kamar utama sama kamar tidur anak ukurannya beda apa gimana? Oh iya, pasti berbeda. Untuk kamar tidur utama karena dilengkapi dengan kamar mandi dalam, tentu ukurannya lebih bervariasi ya, lebih besar daripada kamar yang untuk anak. Jadi untuk ukurannya sendiri itu di 5x4. Lalu untuk yang kamar tidur anak ukurannya 4x4. Oh, bentuk kamar tidur anak ini ukurannya sama ya Mas, 4x4? Sama-sama semua. Boleh lihat untuk area kamar tidur Boleh. anak? Oh, kalau dilihat-lihat ini untuk kamar tidur anak semuanya ada jendelanya ya Mas ya? Ya, semua kita lengkapi dengan jendela, ada 3 buah jendela. Di kamar tidur utama tadi juga ada jendela. Kalau di Iya. sebelahnya juga sama apa gimana? Juga ada, bisa dilihat. Oh iya. Iya. Boleh masuk Mas? Boleh, Oke, silakan. di sini. Kalau ini jendelanya lebih di setiap sudut ya, di Iya. dua dinding ini. Iya, jadi dia dapat untuk area kamar ini ya, tentu dia dapat arah depan dan dari arah samping. Bisa kelihatan area samping rumah juga ya Mas? Iya betul, sambil melihat tanaman-tanaman dari depan itu. Kalau di bagian kitchen set ini langsung kelihatan ruang tamu ya Mas Genta? Iya, betul sekali. Terus ini nih kenapa kok ada jendela di dekat kompor? Nah, ini memang bisa kita lihat ya dari berbagai yang kita desain ya. Jadi untuk kompor ini selalu berdekatan dengan jendela karena sebagai landasan untuk kita penghawaan dari kompor ini tadi gitu. Jadi ada udara, sirkulasi udara. Kalau aku cewek masak nih ya Iya. Mas, aku langsung kepikiran kalau asapnya tuh bisa langsung keluar. Betul Itu sekali. juga bisa, apalagi kalau Iya. bakar-bakar gitu Iya. ya. Biasanya kalau kita mungkin kalau nanti ada kitchen setnya kan ada namanya nanti mungkin cooker hood ya. Cooker hood juga berfungsi
hal yang serupa sama juga, tapi identiknya ya mungkin untuk area dapur biasanya lebih ada jendelanya. Terus kalau dilihat juga bikin fresh gitu, masak sambil lihat taman, apalagi kalau hujan, dengar suara hujan gitu ya Mas Genta ya. Terus di sini area kitchen ini kok lebar banget. Ini nanti mau ada tambahan ruangan apa atau gimana? Nggak ada sebenarnya, karena klien sendiri itu istrinya tuh hobi masak juga ya, jadi beliau membutuhkan ruangan yang cukup lebar juga sebagai hobi untuk ini menuruti hobinya beliau seperti itu. Oke, kan ada yang rumahnya besar tapi kitchennya kecil jadi kesannya sumpek gitu ya. Kalau ini kan kitchennya luas gitu. Iya benar sekali, jadi kita lebih mengakomodir daripada kebutuhan kliennya itu sendiri seperti itu Mbak Rara. Oke, selain kalau dilihat di rumah ini banyak poin positifnya ya Mas ya. Betul. Dari awal masuk bisa kelihatan 3 ruangan langsung, di setiap sudut itu ada pintu. Di sebelah sana di bagian carport juga ada pintu ya Mas. Ada pintu. Terus di sebelah sini di dekat samping rumah juga ada pintunya juga ternyata. Ada pintunya, iya. Nah ini untuk pintu yang ke arah taman Mbak Rara, jadi bisa dibilang konsep ini semua terpikir secara matang-matang ya. Jadi di sana ada pintu, di sini juga ada pintu. Jadi sewaktu-waktu misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ini juga bisa digunakan sebagai pintu darurat istilahnya. Oke, terus di rumah ini juga banyak jendelanya itu yang poin positif menurut saya ya, karena angin itu sirkulasi udaranya terus keluar mengalir, masuk. Sirkulasinya lancar dan terus mengalir ke seluruh isi rumah. Terus selain itu kalau misal nanti ada tukang ledeng datang ya betulin pipa air, itu tuh poin positifnya ada pintu di sebelah sini kalau menurut saya itu tuh tukang nggak usah masuk lewat pintu utama, bisa lewat pintu samping ya. Benar sekali, jadi kita memang tidak kita sengaja membuat pintu ada di samping terkhusus untuk misalkan terjadi mau maintenance atau apa, jadi orang itu tidak langsung masuk ke area utama, jadi bisa pintu samping seperti itu. Oke, gimana kalau kita kasih tunjuk Sobat USJ suasana di samping rumah? Iya, boleh. Karena tadi kan ukuran di awal Mas Genta udah sebutin ya, jadi itu saya ngerasa setiap sudut rumah ini ukurannya lebar, ukurannya luas. Dari kitchen itu yang kerasa luas, bahkan di area samping rumah pun ini luas sekali. Luas sekali, jadi banyak penghuni tidak perlu jauh-jauh berolahraga ya istilahnya, cukup berkeliling rumah ini sudah mengeluarkan kalori yang cukup banyak ya. Udah berapa langkah ya di dalam rumah ini. Terus di bagian dindingnya juga sama kayak yang di carport ya? Betul sekali, sama di carport. Terima kasih ya Mas Genta telah menemani kita dalam review proyek rumah Ibu Belita. Sama-sama Mbak Rara. Buat Sobat USJ yang mau bangun rumah atau renovasi rumah bisa langsung hubungi CP-nya USJ kontraktor di bawah sini, atau mau buat desain bisa menghubungi di mana Mas Genta? Di nomor kontak kami di USJ Studio, di Instagram kami @usjstudio dan di TikTok kami @usjstudio. Baik, sampai jumpa di video review selanjutnya hanya di YouTube USJ Kontraktor. Halo Sobat USJ, balik lagi sama aku Rara. Sekarang kita lagi ada di sesi review. Jadi sekarang kita bersama Ibu? Saya Belita Aulia. Oke, jadi sekarang kita bersama Ibu Belita Aulia di kediaman Ibu Belita Aulia. Saya mau tanya beberapa pertanyaan buat Ibu, boleh? Boleh banget, Mbak. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Ibu tahu USJ Kontraktor itu dari mana? Saya tahu ini dari suami sih sebenarnya. Cuman kata dia dari web, terus akhirnya kita cek di IG gitu. Oke, untuk awal kali proses pemesanan itu bagaimana Bu, proses Ibu Belita? Saya WA kontak personnya yang ada sih Mbak. Terus karena memang rencana dalam waktu dekat mau bangun rumah, akhirnya saya langsung ke kantor USJ gitu. Kalau boleh dikasih rating nih dari 1 sampai 5, bintang berapa yang cocok untuk USJ Kontraktor? 4,9. Alhamdulillah, hampir sempurna ya Ibu, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Barangkali ada pesan dan kesan untuk Ibu? Mohon maaf, untuk tim USJ Kontraktor maksudnya. Kalau kesannya sih saya puas banget ya Mbak, luar biasa sih. Dari pembangunannya, materialnya oke. Pesannya sih apa ya Mbak ya? Semoga lebih sukses ya Mbak, jaya. Terima seperti kasih namanya. Baik, terima kasih Ibu Belita, semoga rezekinya dilancarkan. Terima kasih banyak.